Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi kita di readingan tarot. Nah, kali ini saya sudah punya 3 kartu ya, yang saya tebarkan. Sebelumnya saya shuffle untuk mempersingkat waktu. Ada kartu di nomor 1 dengan kristal biru, di kartu nomor 2 ada dengan kristal berwarna coklatan ya, ada kartu di nomor 3 dengan kristal bening. Oke. Untuk yang baru bergabung, selamat datang di channel Halisa Tarot ya. Semoga readingan kita kali ini bisa memberikan manfaat. Ambil dari sisi positifnya dan dibuang dari sisi negatifnya. Kartu tarot ini hanyalah sebuah media, jadi apapun yang saya sampaikan mohon disikapi dengan bijak. Dan kartu tarot ya, temanya kali ini ya, tema kartu tarot kita kali ini, emosional dia saat ini kepada kamu. Tentu kita berbicara tentang emosional, ini menyangkut tentang perasaannya. Dan nanti kita juga lihat tindakan dia ke depan sama kamu seperti apa. Jadi jangan di skip videonya, silakan diikuti dari awal sampai akhir. Oke? Silakan dipilih sesuai intuisi kalian masing-masing di sini. 1, 2, 3. Seperti biasa, saya akan mulai dari kartu di nomor 1. Oke. Di kartu nomor 1 ya, dengan kristal biru, emosional dia saat ini kepada kamu atau terhadapmu. Kita lihat. Six of Pentacle, Five of Pentacle. Ya. Four of Pentacle ya. Ya. Five of Cup. Ya, saya melihat di sini ada kartu Five of Cup. Sorry. Seseorang emosionalnya saat ini terhadap kamu, dia sebenarnya masih menyimpan perasaan sayang terhadap kamu, dan ini ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Ya. Mungkin dari awal kalian bertemu sampai pada titik saat ini, dia masih merasa hubungan ini bisa diperbaiki. Walaupun banyak kendala, tapi jauh di lubuk hati yang paling dalam, dia masih ingin merajut impian masa depan dengan kamu. Dan di sini saya melihat untuk yang memilih kartu di nomor 1, kalian ada yang punya masalah dan sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik. Dia diam, kamu juga di sini energinya diam. Jadi satu sama lain masih menunggu ya keputusan masing-masing, atau di sini masih bingung untuk mengambil langkah maju atau mundur dalam hubungan ini. Karena saya melihat di Six of Pentacle ini, dia ngerasa saat ini berada jauh dari kamu. Dia merasa berada di dalam titik terendah, di mana ada ketidakstabilan secara emosional yang saya lihat. Ada ketidakpercayaan diri yang saya lihat
untuk mendekati kamu. Ya. Mungkin kalian ini bisa berbeda secara financial. Ya. Mungkin kamu lebih berada atau dia di sini lebih ada. Jadi itu yang membuat jarak antara kamu dengan dia. Bahkan salah satu kendala antara kamu dengan dia di sini tidak bisa berkomunikasi dengan baik karena perbedaan prinsip. Bahkan seseorang yang kalian tuju ini lebih mementingkan pekerjaannya, lebih mementingkan karirnya daripada mementingkan urusan kalian berdua, dan itu yang membuat kamu merasa tidak dihargai dalam hubungan ini. Nanti kita lihat perasaan dia yang sesungguhnya sama kamu seperti apa, biar di sini kamu tidak bertanya-tanya dan tidak berpikiran terlalu negatif terhadap dia. Oke. Terlihat juga sebagian ya seseorang yang kalian lagi pikirkan, lagi fokuskan di luar sana ini, sebenarnya dia punya koneksi batin yang cukup dalam antara kamu dengan dia. Saya melihat ada keterikatan yang cukup dalam. Sangat sulit untuk melepaskan. Seandainya bisa melepaskan, mungkin kalian sudah meninggalkan seseorang ini. Ya. Oke. Itu yang saya lihat. Dan situasi seseorang ini, situasi dia intinya saat ini, memang merasa kamu sedikit menjauh dari dia, dan di sini dia bingung, ya, apa yang harus dia lakukan ke depannya dalam hubungan ini. Dan saya rasa dia masih belum bisa memberikan satu statement yang jelas dalam hubungan ini ke depannya seperti apa. Oke. Kita lihat emosional dia sama kamu saat ini seperti apa. Di sini ada kartu The Emperor, 3 of Wands. Ya. Emosional dia terhadap kamu saat ini. Jadi seandainya kamu bisa melupakan atau pergi dengan dia, tetapi seseorang ini tidak akan pernah bisa melupakan kamu secepatnya. Bahkan perasaan dia itu cukup besar sama kamunya. Ya. Dan di sini dia ngerasa sosok kamu yang sekarang itu mungkin berbeda dari seseorang yang pernah dia kenal dulunya. Jadi perasaan dia di sini campur aduk ya terhadap kamu. Dari kejauhan saya melihat dia lebih banyak memperhatikan kamu. Dia lebih banyak memperhatikan gerak-gerikmu daripada berbicara. Bahkan di sini kalian mungkin ada yang nggak sadar gitu ya. Diam-diam dia selalu ingin tahu tentang kamu. Apa yang kamu lakukan, dengan siapa kamu berteman. Ada sesuatu bahkan yang dia pendam di dalam hatinya tanpa dia utarakan kepadamu.
memang ada titik di mana saya melihat dia mulai dewasa dalam menghadapi situasi, mengontrol dirinya agar tidak terlihat seperti kekanakan lagi. Mungkin adalah salah satu sikap yang tidak kamu suka dari dia. Oke. Terasa energinya, dia ini semakin lama akan membuat kamu semakin penasaran. Akan sedikit lebih misterius, ya. Dan terlihat energi ini akan terbalik, King of Wands, ya. Dia akan menarik energi kamu menjadi tidak stabil. Itu yang saya rasakan. Dulunya kamu yang tenang, kamu yang kayak tidak peduli dan sudah tidak ingin mencari keributan dengan dia. Di sini dia akan tenang. Untuk kedepannya dia akan bersikap tenang dan diam-diam energi galau atau tidak stabil sedikit demi sedikit itu akan ada di kamunya. Posesif, ketakutan yang berlebihan. Saya melihat kamu akan mengambil energi dia. Karena di saat dia bisa mengontrol dirinya sendiri, justru kamu ini akan bingung. Kenapa kamu menjadi bingung? Karena kamu melihat seseorang yang lagi kamu sayang, kamu inginkan di sini dan kamu ingin kontrol. Di sini tiba-tiba dia berubah menjadi tenang. Ya. Ini readingan hanya untuk kayak ini aja buat kalian. Jadi ini jika ada yang bermanfaat ambil saja. Oh, jadi kalau seseorang ini ada yang sama persis seperti apa yang saya bilang di readingan ini, berarti kamu harus bisa mengimbangi sikap dia biar kamu tidak mengambil suatu energi yang intinya yang memang dia inginkan. Biar kamunya itu yang lebih dominan, sifatnya kayak tidak terkontrol. Karena itu akan membongkar semua perasaan kamu yang terdalam ke dia, seperti apa karakter kamu yang kamu sembunyikan selama ini dari dia itu seperti apa. Jadi hati-hati, kamu harus bisa kontrol di sini. Ketika dia tenang, cobalah kamu berusaha mengamati ada apa di balik sikap tenangnya dia, dan kamu tidak perlu overthinking yang terlalu berlebihan di sini karena dia akan merasa lega, dia akan merasa lebih damai ketika kamu bisa mengeluarkan karakter atau sesuatu yang kamu sembunyikan di sini nantinya. Oke. Itu ya. Jadi di sini ada rencana dia juga ingin tahu seperti apa kamu yang sebenarnya. Mungkin dia tidak terima ketika disalahkan. Mungkin ada kata-kata kamu yang sedikit menyinggung perasaan dia. Di sini dia kayak mulai menata. Yang saya lihat mulai menata dirinya, mulai memperbaiki dirinya secara emosionalnya juga dengan kamu. Dan dia ingin kamu yang mendapatkan situasi yang tidak terkontrol itu. Ya. Dan di sini memang Five of Swords. Kamu akan berusaha benar-benar kayak gimana caranya mengetahui ya apa yang dia lakukan dan mengontrol di sini. Ya. Karena itu adalah saya lihat ada pertukaran energi. Yang tadinya kamu memang kayak nggak menyangka ya. Tidak menyangka ya akan mendapatkan situasi yang kayak terbalik. Ya, banyak kejadian yang seperti ini ya. Oke. Ini emosional dia ke kamu saat ini ya. Dia masih berharap, dia masih sayang, dan ada sesuatu yang akan dia rencanakan ke kamu. Oke.
kita lihat kedepannya kamu dengan dia seperti apa ya, kamunya. Aku belum sempat ganti kartu ini ya, ini aku masih pakai kartu yang lama. Iya, di sini saya melihat ada satu penyatuan ya antara kamu dengan dia. Kedepannya tampak ada harmoni ya, harmoni di mana perasaan kamu dengan dia saling menerima ya kekurangan masing-masing ya. Ada perasaan romantis ya yang kamu temui. Mungkin segala sesuatu yang dia inginkan di kamu atau yang kamu harapkan dari dia itu akan terwujud. Oke. Seseorang ya. Di sini saya melihat dari masa lalu atau seorang yang lagi bersama dengan kamu, yang lagi kamu fokuskan di sini. Akan menghubungi ya. Bisa jadi ini adalah satu energi di mana kamu nanti ada yang sudah bisa melepaskan, tiba-tiba seseorang ini datang lagi ke dalam kehidupan kamu. Dan kamu tidak pernah menyangka dan tidak pernah berpikir sebelumnya ya. Satu komunikasi yang sudah kamu anggap itu selesai. Satu hubungan yang kamu anggap sudah tidak akan ada kata kembali, tidak ada lagi kata harapan untuk bersama, tiba-tiba akan dihadirkan lagi dan disatukan lagi. Akan diberikan jalan komunikasi lagi. Bahkan kalian tadinya yang sudah lupa dengan seseorang ini, tiba-tiba akan terus teringat, bergejolak lagi. Itu yang saya lihat. Ya, oke. Cukup readingannya. Untuk yang memilih kartu di nomor 1, thanks yang sudah like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak sudah membantu ya mendukung channelku ini. Kita ke kartu yang nomor 2. Halo. Untuk yang memilih kartu di nomor 2, emosional. Dia saat ini kepada kamu. Ya. Untuk yang memilih kartu di nomor 2, saya melihat kamu tuh masih sayang dengan dia dan energinya di sini juga masih penasaran bagaimana keadaan dia. Oke, kita lihat ya. Ada kartu The Moon, ada kartu The Strength, Five of Pentacles, Nine of Cups. Kita lihat. Seseorang ini di tiap malam saya lihat banyak sekali intinya ingatan tentang kamu. Dan di sini dia sangat merindukanmu, itu yang saya lihat. Ada energi yang terasa di mana dia yakin akan satu keajaiban kalau kamu itu adalah jodohnya. Dia merasakan ada getaran dari hati kamu di sini yang kangen, terus ada perasaan cemburu.
dia sangat bisa merasakan emosional itu, dan di sini harapan demi harapan sering sekali, bukan saya bilang dia selalu berfantasi, tidak, dia sedang berpikiran baik tentang masa depannya bersama dengan kamu, bahwa suatu saat nanti pada akhirnya kamu akan bisa menjadi milik dia seutuhnya, atau dia akan bisa memiliki kamu seperti apa yang dia inginkan saat ini. Ada kerinduan yang cukup dalam sekali yang saya lihat. Ada perasaan yang sayangnya luar biasa ke kamu. Di sini kamu adalah gairah kehidupan dia, itu yang terlihat. Pesona kamu juga, dia tidak menampik atau dia tidak munafik, ya. Intinya kalau dia terpesona dengan keanggunan kamu, dengan, kalau kamu seorang maskulin, dengan ketampanan kamu, dengan wibawa kamu, yang ada semua pada dirimu, saya melihat dia sangat mengaguminya. Saya rasa dia sedang dimabuk cinta oleh pesona kamu. Oke, dia lagi terpikat oleh apa yang ada di dalam diri kamu semuanya. Bagi dia, kamu adalah tujuan ke depan, di mana ada harapan-harapan bahagia yang dia lihat, ya, tentang hubungan yang bisa bersatu, tentang sesulit apapun jalan yang akan dia lewati, kalau ada kamu dia akan bisa kuat. Dan dia percaya. Mungkin ini adalah salah satu bentuk dari afirmasi atau sugesti dia tentang kamu. Ketika bertemu denganmu, di sini dia merasa atau langsung mensugestikan, ya, pikiran dia yang positif ke dalam vibrasi dia yang tinggi, bahwa kamu adalah seseorang yang ditakdirkan untuk bersama dengan dia. Oke. Saya ngerasa energi ini ada seseorang yang kayak bersedih ketika ngelihat kamu atau mengingatmu di sini. Seorang ini memang kayak menyesali, ya, satu pertemuan dengan kamu, tetapi bukan pertemuannya, tetapi waktu yang tidak tepat denganmu. Itu saya melihat merasakan, ya, ada energi seperti itu. Seseorang yang sedih ketika mengingatmu, bukan karena dia terluka sama kamu, tetapi karena dia mencintaimu. Oke. The High Priestess. Di sini dia benar-benar, yang saya lihat, jauh ke dalam diri dia sendiri, ya. Saya ada menarik satu energi seperti yang saya bilang tadi, kesedihan seseorang ketika mengingat kamu, karena dia sangat mencintai kamu, ya. Oke. Thank you. Knight of Swords. Di sini seseorang ini kayak ngerasa berpacu, ya, berpacu dengan waktu, dan tidak ingin, intinya kehilangan kesempatan untuk bisa bersama dengan kamu. Kalau dia bisa, ingin menemani dan tidak ingin jauh dari kamu.
itu emosional dia saat ini ya. Saya akan ambil lagi 2 kartu ya. Nah, saya melihat antara kamu dengan dia, energinya itu mirror. Kenapa saya bilang mirror? Rasa sayangnya ya antara kamu ngasih ke dia itu seimbang ya. Dia juga merasakan perasaan yang sama, kerinduan yang sama ya. Ada kartu The Empress ya. Dia memahami ya apa yang ada dalam diri kamu ya, dan apa yang ada di dalam pikiran kamu. Dia berusaha ya untuk memahami. Dia melakukan semua ini karena dia nggak mau kehilangan seseorang yang berarti di dalam kehidupannya. Dia menganggap kamu ini ada seorang yang cukup benar-benar bagian dari dalam dirinya, dan dia nggak mau kehilangan semua itu ya. Sebesar apapun kerintangan ke depan, dia yakin kamu akan bisa dia raih, kayak gitu. Ini ada satu energi kesedihan, ini bisa dari kamunya dan bisa dari dianya. Karena saya melihat ada satu titik di mana kalian masih belum bisa sama-sama, dan itu yang menyebabkan kamu itu kayak selalu bersedih. Bukan karena perasaan benci ya, atau di sini memang tidak suka terhadap dia, tapi lebih kayak ingin memiliki ya. Begitu juga dengan dia, emosionalnya itu saya melihat ada titik yang sama ya. Dan kita lihat ke depannya seperti apa. Saya shuffle ulang ya. Ya, di sini akan ada kejujuran. Kejujuran di mana tentang perasaan kamu terhadap dia, sebagaimana besarnya. Bahkan ada momen-momen yang saya lihat antara kamu dengan dia ke depan akan semakin berani menunjukkan, mungkin di depan umum, terus mengakui perasaan masing-masing, atau kamu akan menunjukkan dia kepada teman-temanmu, dia juga kayak gitu. Ini ada kartu The Soulmate ya, belahan jiwa. Jadi kartunya ini dia terlihat ya dari energinya, kamu akan lebih berani ya ke depannya mengakui hubungan ini ya, resiko hubungan ini seperti apa, dan kamu akan lebih yakin dengan hatimu kepada dia. Dia juga seperti itu ya. Sesuatu yang tidak kamu tahu akhirnya akan kamu ketahui sebesar apa perasaan nih orang terhadap kamu. Oke, cukup readingannya untuk yang memilih kartu di nomor 2 ya. Ada kartu The Soulmate, semoga hubungannya langgang. Kita ke kartu yang nomor 3. Oke, thanks yang sudah like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak sudah mampir ke channel saya. Halo, untuk yang memilih kartu di nomor 3 ya. Energi kamu saat ini, kamu perlu meningkatkan vibrasi. Lagi tidak semangat, lagi membutuhkan support, hilang kepercayaan diri ya, mungkin karena hilangnya seseorang, atau di sini stucknya hubungan
Tapi ini lebih banyak karena berada dalam ketidakstabilan. Oke. Kita lihat ya, seseorang yang lagi kamu fokuskan itu ya, emosionalnya seperti apa saat ini kepada kamu. Seven of Pentacles. Ya. Seorang ini intinya ya, di sini saya melihat ada gejolak yang luar biasa ya. Dia ingin menyampaikan satu ungkapan perasaan di hatinya terhadap kamu ya. Cuman di sini saya melihat dia lebih memilih untuk diam saat ini dan masih belum mau untuk berkata jujur ya. Itu yang saya lihat, masih belum mau berkata jujur terhadap kamu tentang perasaannya. Dan di sini Two of Cups. Saya melihat di mana dia ingin hubungan kalian itu selalu dalam keadaan baik. Kamu bisa menghargai dia dan yang dia inginkan kesetiaan ya. Sepertinya pernah ada rasa ketakutan, mungkin hubungan ini pernah berakhir ya, tetapi memutuskan untuk kembali lagi, atau ada keinginan untuk mengakhiri perasaan kecewa dan sebagainya. Cuman karena sudah terlanjur sayang, saya melihatnya seperti itu. Karena kamunya sendiri juga masih berharap dengan seseorang ini, memang mencintai dia dengan tulus. Itulah alasan dia kenapa tidak bisa pergi dari kamu, dan tetap intinya bayang-bayang kamu itu selalu ada dimanapun dia berada atau kemanapun dia pergi, dengan siapapun. Intinya dia mencoba ya menjalin satu hubungan yang baru. Tetap bayang-bayang kamu itu selalu ada, energi kamu itu selalu melepas. Karena saya melihat untuk yang di kartu nomor 3, secara lisan mungkin kalian bisa melepas, oke, aku melepaskan dia, tetapi secara batin saya belum melihat kamu totalitas melepas seseorang di masa lalu ya. Ada seorang di masa lalu, bahkan mungkin ini yang sedang kamu jalani atau yang akan terjadi ya. Ini energinya bisa cepat, bahkan yang sudah, yang akan datang, atau bahkan yang terjadi saat ini ya. Perasaan seseorang ini, dia ini ke kamu sangat dalam. Itulah kenapa kamu tiba-tiba merasakan satu energi kerinduan yang cukup kayak menyiksa batin kamu sendiri. Bahkan kamu benci dengan perasaan rindu kamu terhadap dia, sementara dia sudah berbuat yang tidak baik, mungkin mencurangi kamu ya. Di sini bahkan ada yang sudah melakukan jelas-jelas perselingkuhan, tetapi kenapa kamu masih belum bisa melepas dan kamu masih sayang banget sama dia? Karena yang sebenarnya di sini yang terjadi, dia memang melakukan satu kesalahan itu, tetapi hatinya berada di kamu. Saya bilang itu adalah suatu kenakalan ya, kenakalan mungkin ya secara bahasa ininya. Jadi semua akan kembali, bisa utuh kembali ya. Satu hubungan yang mau hancur ini atau kekecewaan ini
ketika kamu mau memaafkan, ya. Ketika kamu mau menerima. Semua itu sebenarnya tergantung ke dalam diri kamunya, ya. Mau menerima dia kembali atau di sini membiarkan dia pergi. Shake off one, ya. Dan di sini perasaan cinta kamu pun saya lihat masih menggebu, begitupun dengan dia, ya. King of One. Emosionalnya tentang perasaan dia ke kamu ini masih cukup begitu besar. Sama-sama, ya. Seandainya saat ini ada yang tidak berkomunikasi, itu hanya karena ini butuh waktu saja, ya, butuh waktu saja untuk mengembalikan semuanya. Six of Cups, ya. Perasaan seseorang ini tidak tenang jauh dari kamu. Ketika dia menyimpan kebohongan, pasti akan terbongkar, pasti akan tercium oleh kamu. Seandainya ini sudah terjadi, ya. Six of Pentacles. Nih. Kunci dari kebahagiaan, ketenangan batin itu adanya di kamu. Clear dia masalahnya dengan kamu, dia akan tenang. Kamu bisa memaafkan dia, dia akan bahagia. Jadi kayak perasaan sakitmu atau kecurangan apapun yang dia lakukan, selama kamu belum bisa melepas dia atau di sini belum bisa memaafkan dia, dia nggak akan tenang. Dia akan gelisah. Ya, seseorang ini masih sayang sama kamu. Dia ingin menyampaikan pesan. Bahkan ada yang sudah mengambil handphone, ingin ngechat kamu. Dia tahan lagi. Ada energi seperti itu yang saya rasakan. Sehari pun, ya, seseorang ini, dia ini nggak bisa tidak memikirkanmu. Makanya jangan heran ketika kamu merasakan, aduh kenapa sih tiba-tiba rindu dengan dia. Ini alasannya. Ketika seseorang ini yang bisa membuat kamu bahagia, bersyukurlah, ya, karena perasaan dia cukup dalam sama kamu. Nah, emosional secara mencintai kamu ini seimbang. Ketika seseorang ini yang saya sebutkan ini, ya, dia sudah menyakiti kamu atau mencurangi kamu, dia berada dalam ketidaktenangan karena ketidakjujurannya. Dia harus menanggung perasaannya yang berat. Sesuatu yang terlambat yang dia sadari, ya, mempunyai seorang pasangan yang baik sepertimu, tetapi dia sudah memberikan satu pengkhianatan seperti itu, ya. Oke, kita lihat kamu dengan dia ke depan. Seseorang akan memakai topeng, nih, ya, makanya saya bilang, ini ada pilihan lain, ya. Seseorang akan memakai topeng dan berpura-pura sama kamunya di sini. Hati-hati, bisa jadi ini adalah dari dia sendiri, dia bisa jadi teman kamu sendiri, ya. Di sini kemungkinan
kedepannya ada satu perjalanan di mana hubungan kamu ada berawal dari ketidakjujuran, ya. Tetapi kamu akan selalu mendapatkan satu jawaban kebenaran tentang dia dari orang-orang terdekat kamu. Ya, dari orang-orang terdekat kamu, bisa jadi temanmu, dan bisa jadi pengkhianatan ini berawal dari ketidaksetiaan teman kamu, orang terdekatmu. Bisa jadi dilakukan oleh dia, bisa jadi dilakukan oleh temanmu. Jadi apapun itu akan diberikan petunjuk nantinya. Seperti itu, ya. Oke, cukup readingannya untuk yang memilih kartu di nomor 3. Thanks yang sudah like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak sudah mampir ke channelku. Jangan bosan-bosan ya, kita akan kembali ke readingan dengan tema-tema yang lain. Ya, tentunya semoga akunya bisa memberikan satu energi yang positif, yang lebih membangun. Kalau ada kata-kataku yang memang tidak cocok secara menjelaskan tarot ini, aku meminta maaf ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.